Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah dan segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, di pertemuan yang lalu kita bahas tentang siapa saja orang-orang yang didoakan para malaikat. Saya kan goyang artinya. Ada orang-orang yang para malaikat selalu mendoakan. Nah, saya janjikan ada kebalikannya, lawannya, yaitu orang-orang yang dilaknat para malaikat. Jadi ada orang yang setiap saat itu para malaikat melaknat dia. Ya, salah satunya nanti kalau Bapak baca di surat Al-Baqarah 161 ya. Al-Baqarah 161. Itu salah satu. Ya, salah satu bentuk ya, bahwa laknat malaikat itu ada. Ya, kata Allah di surah Al-Baqarah 161, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang kafir dan dia mati dalam status kafir, maka Allah dan para malaikat melaknat mereka. Nah, itu artinya ada orang-orang yang dilaknat oleh ya para malaikat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Dan pastinya kalau sudah dilaknat itu pasti neraka. Jadi kalau laknat itu sudah pasti neraka. Dan pasti. Dalilnya akan coba baca nanti surat An-Nisa 93. Ya, surat An-Nisa 93. Ya, An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu azaban azima. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, dia bunuh orang, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Allah marah ke mereka dan dilaknatlah mereka. Jadi kalau laknat itu sudah pasti tempatnya neraka. Ya, ayat yang ke-93 surat An-Nisa. Ya, An-Nisa 93. Jadi laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Dan kalau laknat sudah pasti neraka. Begitu ya? Nah, masyarakat Pak Ibu di depan sebelah kiri saya kosong. Ini Bu. Lewat saja Bu ya, apa ya? Lewat di sebelah kiri saya. Jangan dekat pintu nanti, lama. Kasih jalan ya Bu. Kalau kasih jalan Ibu yang terlambat bisa Bu, biar ke sebelah kiri. Ya, disesuaikan saja juga jangan pulang yang terlambat. Ibu pulang. Ya masih lapar sebenarnya. Nah jadi laknat ya itu pasti nerakanya. Makanya Ibu jangan menganggap enteng kata laknatnya. Makanya setan disebut dilaknat. Kenapa setan dilaknat? Karena dia kekal dalam neraka. Makanya orang yang membunuh tadi, ya siapa yang membunuh, ya maka Allah laknat mereka. Laknat Allah itu apa? Jazaohu jahannam khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Itu laknat namanya itu. Nah, orang-orang yang dilaknat ini banyak Bapak Ibu ya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Siapa saja orang yang dilaknat oleh Allah. Satu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya. Apa kata Nabi? Iza da'a ahadukum imra'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a la'anatha al-malaikatul hatta tusbih. Jadi kata Nabi,
Iza dahar rajulu imra'atahu ala firashihi. Bila seorang suami, seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tadi menolak, atau kalaupun dia ikut tapi wajahnya gambung, ada ibu begitu kan, bu Tak ada di sikut. itu namanya abad gitu ya. Itu lain pada kata kalau dong, lain kasih tapi mereka sebut. Nah, kan ribut ya. Jadi kata Nabi begitu. Kalau seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tadi enggan itu bisa jadi menolak tuh, menolak tuh, atau mulai ya. Kata Nabi, baby pun lah mulai panjang kata kurang. Ya katakan Nabi begitu. Maka kata Nabi si perempuan itu dilaknat para malaikat sampai subuh. Itu hadis sahih itu. Jadi kalau suami ibu ya kasih kode, maka ibu segera. Walaupun sedang main HP, matikan HP dulu. Yang sedang nonton TV, matikan TV dulu. Gitu. Bahkan kata Nabi kalau perempuan sedang memasak, ibu sedang masak, mulai sedang berjalan, sedang menggalakkan mulai itu, atau bunyi pintu yang bunyinya kok begitu kalau yang lain itu, kedua tahu kok bunyi pintu itu yang bawah mana. Ini ada bunyi pintu kok bawah mana begini. Ibu kenapa tuh? Maka kata Nabi segeralah perempuan tadi mematikan kompornya. Itu aturan itu ya. Ibu sadar masak, mulai sadar jalan. Atau kode, ya kode. Maka ibu matikan kompor itu. Jangan ibu beko lah, harus masak dan tak. Beko ditinggal di bagian kompor, saya baca santan, dapat baca santan. Beko cari santan dia. Bagi pulang mereka. Nah, jadi bagi sepele ya. Ibu begini, kalau suami ibu marah, kata ibu gitu ya. Kalau perempuan tidur di malam hari, suaminya ghadban, wabata ghadban, suaminya jengkel kepadanya. Dia tidur, suaminya jengkel, maka itu perempuan dilaknat malaikat. Ya memang begitu ibu, aturan. Ibu kalau memilih Islam, duduk ya aturan namanya Islam itu duduk. Islam mengatur begitu kalau dalam soal suami istri. Makanya ibu-ibu jangan tidur dulu sebelum kami tidur. Ibu-ibu kalau orang kemarin kalau dia kok protes betul. Tapi kalau yang enaknya kocok. Ibu kalau pastikan lah beres. Dia mengatur itu ada juga kalau lainnya masih HP atau ya jadi begitu. Itu umumnya ibu minta izin. Pak, kalau oke itu. Kalau ibu lalu lebih ibu lalu sekarang lalu sampai pagi ibu sayur dan kamu apa ibu kalau ada ibu beresnya nyonya karena lalu sampai pagi ibu dan tuh hati menjengkel sampai pagi ibu sepanjang hati menjengkel itu malaikat balak ada ibu kalau hati ibu malam itu kenapa langsung itu tadi
Aku dah ngomong apa-apa, aku bukan ngomong apa-apa, itu bisa juga. Saya ini melihat ada sedikit perempuan yang mungkin waktu itu saya lagi ada rasa lakinya. Lalu saya aja menolak. Tidak bisa begitu itu. Lagi itu tidak ada masalah. Kalau apa itu memang menginginkan ibu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini memandung. Maka itu serem ya. Ayo menolak. Aku yang ada bapak ada suami yang alhamdulillah lah. Aku yang punya suami Pak. Itu sering saya katakan ibu-ibu yang dinas sampai pegawai negeri Pak, itu tugas luar hanya boleh 3 hari. Lewat 3 hari tidak boleh. Ibu harus telepon apa-apa, kamu pulang dulu, pulang dulu. Ibu, awak beda ibu. Hafsah pada ditanya oleh bapaknya Umar bin Khattab, Hafsah ini istri Nabi. Hafsah, berapa lama wanita bisa bertahan tanpa kehadiran suaminya? Kata Hafsah 4 bulan. Ibu bisa bertahan tanpa suami 4 bulan. Kalau laki-laki 3 hari. Bahkan Ali bin Abi Thalib hanya sehari. Beda itu. Maka ibu jangan berpindah. Saya tidak menyalahkan kalau itu perbuatan salah. Kalau misalnya apa itu bukan cabangnya, ibu jangan mutlak menyalahkan apa itu. Boleh jadi ketika dia sangat membutuhkan ibu tidak hadir bersama ketika itu. Dia tidak bisa bersabar, ibu bersabar begitu itu laki-laki yang berkamus. Itu makanya kompor matikan dan itu bekola tidak ada itu bekola. Ibu tahu lah apa? Rato ya dari. Kalau ada ibu dah gelap kan. Ibu disuruh ada kamu boleh tahu. Coba kalau ibu ini, kalau ibu misalnya suami ibu dinas luar, mungkin seminggu dia sampai hari dinas luar. Ibu kalau ibu dinas luar, suami ibu puasa sunnah tak perlu diizin. Terus suami ibu dah hadir di rumah. Puasa sunnah saya ibu tak diizinnya di rumah lah. Tapi misal pulang aja sampai sore. Apa pulang dinas sampai sore? Ibu tak boleh melanjutkan puasa sampai sore berdosa ibu. Iya kalau pulang langsung. Jadi muslim kata lapor ke mana-mana, lapor ke jam itu. Ya kami pagi situ kadang di Pali Melangka tadi, kadang itu Tarik ya. memang betul lah tuh kan, ya kecuali apa tu lah kali nanti, tanggung jawab proses dengan kita mahal. Mudah. Ini tak masalah ini ibu dilaknat malaikat. Ini bukan enak saja agama melaknat perempuan begitu. Memang begitu aturan. Pertanyaannya, kalau kita mengaku muslim, ibu menunjukkan di seorang muslim dengan cara patuh tunduk di aturan. Kalau ibu tidak mau tunduk, kafir saja dosa beragama. Atau ibu tidak menikah saja tidak apa-apa. Tapi ketika ibu memilih menikah jadi istri, ada kewajiban, ada hak itu kewajiban. Tidak bisa ibu enggan menolak dalam kondisi apapun, kecuali sakit parah dan suami harus mengerti pula keadaan istrinya. Maka sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya. Makanya Nabi itu kalau ceritanya, Nabi itu jangan memaksa istrinya, menyuruh istri menjahit bajunya pun tidak pernah. Nabi sobek baju jahit sendiri, sobek sandal jahit sendiri. Betulan Nabi dengan istrinya. Tapi tidak siapa laki-laki bisa mengerti kondisi ibu. Ibu menolak itu jangan. Kecuali memang kondisi ibu sangat parah. Tapi selagi mampu sudah. Karena begitulah anak-anak muda. Kalau tidak, bulan kedua ibu kalau tidak mampu melayani dicarikan jalan yang mudah, kalau tambah cerai mudah. Iyalah. Kalau ibu memang tidak mampu kan gini ibu, mohon maaf ya, ada bapak-bapakku yang ekstra tenaga. Mohon maaf ibu, ada para laki-laki yang kadang sehari 2 kali.
sekarang 3 kali. Ada itu. Ada. Tapi ada yang sekali seminggu alhamdulillah lah. Dan sekali itu doa hari sekali doa. Tapi ada yang berhasil hari itu kadang 2. Ibu tidak boleh. Kadang ibu ke sengaja pergi pemain celaka ke supaya dia dapat. Beko sudah pulang boleh. Tak boleh ibu ya. Ini Bu. Nah, ibu-ibu gini kok yang PPKJ kok dia minta izin dari kapan kok? Yang tak minta izin pulang kan? Kalau berusaha ibu, bapak tanya yang sih rumah nunggu ibu. Itu kewajiban ibu majelis taklim ibu kan ada wajib ibu itu kan? Tapi ibu lari ke majelis taklim pun untuk menghindari apa rumah. Aduh justru bagaimana? Tidak boleh. Satu ya. Jadi wanita menolak suami itu dilaknat malaikat sampai pagi, kalau mati neraka harus. Nah, kalau bapak-bapak menolak Ustaz, kayaknya ada begitu tuh. Bapak menolak, jarang apa menolak. Dah dong. Ada apa menolak apa? Yang banyak itu menolak. Apa yang kayak gitu? Kami kan menolak kan. Nah, yang kedua, siapa yang dilaknat Allah dan malaikat? Lah, ibu saya ngerti bah. Wah, ya kan kayak itu amat. Ya mudah-mudahan banyak kok. Yang kedua hadis dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, "Man da'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa yang memanggil orang lain yang bukan ayahnya dengan ayahku, maka orang itu dan yang memanggil yang dipanggil ayah sama-sama dilaknat Allah dan para malaikat. Nah, itu bukan ayah ibu, tapi dipanggil ayah. Kok jadi ibu kan? Memanggil ibu yang bukan melahirkan dipanggil ibu, bunda, mama. Dilaknat tuh. Ya. Memanggil yang bukan ayah, ayah. Ibu bukan ayah ibu. Makanya gini loh. Ibu kalau mengadopsi anak, tidak boleh anak adopsi memanggil ibu ke kita, memanggil mama ke kita. Tidak boleh memanggil ayah, dia, bapak, akan yang memanggil papa, tidak boleh. Coba ibu bacakan ini surah Al-Ahzab ayat 5 ya. Surat 33 ayat 5. Al-Ahzab ayat 5. Surat 33 ayat 5. Kata Allah, ud'uhu li abaihim, panggillah anak angkatmu itu dengan nama bapaknya. Tak boleh ya ibni, tak boleh wahai anakku, tak boleh. Saya mau mengambil anak, anaknya anak saya, kawan saya, namanya Joni. Ya ibunda Joni, wahai anak Joni, anak Pak Joni, tak boleh anak saya. Panggil dengan nama bapaknya. Tak boleh manggil anak angkat dengan anakku. Tak boleh. Kalau tak tahu bapak ibunya siapa, tak tahu kita anak di rumah sakit, kita adopsi sini. Dari lahir tak tahu siapa bapak ibu dan negara terkaitkan. Fa ikhwanukum fiddin, panggil dengan saudara saja. Saudara itu. Itu aturan agama. Karena itu bapak ibu kalau mengadopsi anak, anak adopsi itu panggilnya ke ibu, tante, uni, ente. Tak boleh bunda dilaknat Allah dan malaikat itu. Karena akan menghapuskan nasab. Tak boleh panggil ayah dan ibu. Tak boleh. Kalau panggil bapak boleh, karena bapak itu umum. Panggil ibu boleh, karena ibu itu umum. Tapi bunda, umi, ibu, mama, mami yang melahirkan kita. Ayah, papa, abi, ya, itu yang melahirkan kita. Tidak boleh. Allah larang. Karena tidak boleh mengakui anak orang dengan anak kita.
menafi bukan ayat kita laknat Allah dan malaikat, kabur nasab. Boleh. Makanya begini Bapak Ibu, aturan mengadopsi anak ketat dalam agama. Ketat. Karena itulah diatur persoalan mahram namanya. Mahram ini orang yang kita boleh melihat auratnya, yang bersentuhan kulit dengan mereka tidak berdosa, tidak batal wudu, dan haram menikah dengannya. Kalau tidak mahram kita bermasalah, ibu dengan anak-anak tidak mahram. Coba Bapak Ibu kalau baca ayat mahram, nanti baca surah An-Nisa 23. Ya, itu ayat tentang mahram ya. An-Nisa 23 dan An-Nur ayat yang ke-31. An-Nisa 23 ya, An-Nur ayat 31. Itu aturan mahram itu ya, kita baca ayatnya. Biar ibu tahu mana yang boleh melihat orang itu, mana yang tidak. Bagaimana status anak angkat nanti. Di ayat 23 surah An-Nisa, siapa saja yang mahram ibu, yang ibu boleh buka aurat ke dia, tak berdosa, dia melihat ibu tak pakai dia jilbab, pakai tipis tak berdosa pula, dia ibu tak berdosa juga, bersentuh kulit tak batal pula, ibu berdua dengan dia dan berkhalwat, namanya tak dihitung dosa. Siapa mereka kata Allah diharamkan atasmu hurriman alaikum? Satu, ibu ke atas, ibu nenek ke atas, itu ambu mahram. Ibu ambo, nenek ambo itu tak masalah, aku mencari auratnya tak masalah, bahkan pasti yang aku memandikan beliau, aku gosok-gosok pada itu tak masalah, karena mahram. Yang kedua siapa? Banat hukum anak perempuan. Ambo anak aku produksi, mahram jabut. Nyo anak produksi itu cucu aku produksi, mahram jabut. Cucu aku produksi itu cucu dulu, mahram jabut. Tak masalah, aku buka aurat laki aku tak masalah, mahram. Berdua-dua aku punya rumah itu tak mahram, tak bersolat, mahram. Lalu siapa lagi? Akhwat hukum, saudara perempuan. Saudara perempuan ya. Saya dengan saudara saya dengan kakakku dengan dunia boh, berusi, tak apa-apa, mahram. Lalu amat hukum, saudara perempuan ayah. Abu juga kakak, pak abu juga kedua adik pak abu berusi. Boh dong. Mahram jabut, tak ada masalah. Atau akhwat hukum, saudara perempuan ibu punya adik berusi, kakak berusi, anaknya laki-laki, mahram jabut. Ya. Atau banatul akh, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki. Saya punya kakak laki-laki, jadi laki-laki dia punya anak perempuan, itu mahram. Mahram. Anak perempuan saudara laki-laki. Wabana ukhti, anak perempuan saudara perempuan. Anak perempuan saudara perempuan. Aku punya kakak berusia, adik berusia, punya anak berusia dong. Menekan dong, mama dan kamu dan. Itu mahram tu. Tak masalah aku berdua di rumah, masalah dan jadi kita mahram ya bro. Ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang menyusuimu. Ibu susu. Ibu pandang menyusukan anak orang laki-laki. Mahram ibu. Ya, ibu belum mungkin pada tangga ibu sibuk. Lalu tinggal anaknya balita, menangis seharian, ibu salah menyusun anak, ibu susun anak itu anak laki-laki. Mahram ibu. Ya, ibu dah tahu kan jilbab itu. Setelah mahram nikah. Tapi ibu susu itu syaratnya baru sah dari ibu susu. Satu menyusu langsung bibinya ke putih susu ibu. Tapi kalau pakai dot dah. Ibu panas susu ibu, itu akhirnya kalau pergi dot dah, terus menyusu langsung. Baru jadi waktu. Dua kanyang, bukti kanyang tak kadok menyusu. Atau mau kadok suganya kanyang. Tapi kalau sekali beli baru, itu berarti saya di bau badan itu bau parah. Itu kaki aku padi mana bau ini. Petakui menyusu kan? Ya bisa jadi jadi bau badan itu lah dua hari dan mandi kan? Anakku lah budak-budak sih dan juga ada bau musuh ibu, kan? Walaupun lebih sekali tak jadi hukum dan kanyang, nyerut kanyang itu ya.
Yang ketiga manusia kok dibuang 2 tahun punya. 2 tahun ke bawah aku jadi hukum kelola gaib aku disudah itu. Jadi ibu susu ya. 2 tahun ke bawah apa? Kalau sudah punya dari. Lalu wa akhawatuhu min al-mar'ah, saudara sepersusuan itu adalah kursi. Nah, susu ibu susu anak tangga ibu laki-laki itu sangat mahram ke jamaah. Tidak boleh menikah ibu kita lah. Yang sama susu anak ibu yang lain sadonya. Sok susu ibu. Nyok. Suatu hari mungkin ibu dah kasih tahu lah. Tu nyopai orang tua anak ibu kalau menikah nyok. Itu pernikahan itu bakal otomatis ibu. Kalau kita barang minat, mahram, makanya menusukkan anak orang tua hati-hati. Ibu kalau saat ibu mencegah anak orang menangis, sebisanya susukan dengan diparah dan disusukan suami jadi hukum. Saudara semua sesuai. Nah, lalu wa ummahatu nisaikum